Halo, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan culturally responsive teaching yang telah saya praktikkan di SMA Negeri 15 Kota Padang, lebih tepatnya di kelas 11 F8. Pada pembelajaran, setelah saya memeriksa kesiapan fisik dan psikis peserta didik serta kondisi kelas dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelahnya saya melakukan presensi kehadiran siswa. Saya juga menerapkan asesmen diagnostik berupa pertanyaan benar atau salah mengenai pertama, penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa barat, terutama untuk menemukan rute perdagangan langsung ke Asia, guna menemukan rempah-rempah berharga lainnya. Asesmen diagnostik kedua, masih pertanyaan benar atau salah, berupa penjelajahan samudra oleh penemuan teknologi baru seperti kompas dan astronomi yang memungkinkan pelayaran jauh lebih maju dan akurat. Dalam hal ini, beberapa siswa terlihat aktif dan menjawab mengenai asesmen tersebut. Beberapa siswa menjawab dengan benar dan beberapa siswa masih menjawab dengan salah. Asesmen diagnostik ini berguna untuk pemetaan terhadap kemampuan awal peserta didik mengenai materi yang akan saya jelaskan. Dalam hal ini, peserta didik yang mampu menjawab saya kategorikan sebagai peserta didik yang memiliki bekal awal dan kemampuan yang baik. Sedangkan peserta didik yang menjawab salah, saya kategorikan sebagai peserta didik yang perlu bimbingan dan penjelasan lebih lanjut. Dan sedangkan siswa yang tidak menjawab, saya kategorikan sebagai peserta didik yang pasif. Setelah peserta didik menjawab pertanyaan pemantik dari saya menjelaskan mengenai makanan rendang. Bahwasannya, makanan ini terkenal dengan penggunaan rempah-rempah seperti cabai, kunyit, dan cengkeh. Yang pada masa lalu, rempah-rempah ini tidak hanya memberikan rasa, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Rempah-rempah seperti cengkeh, kunyit, jahe adalah bagian penting dari jalur perdagangan rempah-rempah pada era terdahulu. Pada abad 15 dan ke-16, rempah-rempah ini sangat dicari oleh pedagang dari Eropa dan Asia karena kegunaan dalam masakan dan obat-obatan. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai gaharu. Bahwasanya gaharu adalah jenis kayu yang digunakan untuk membuat wangian dan juga aromaterapi. Di masa lalu, gaharu sangat berharga dan sering menjadi komoditas dagang utama, terutama di Asia Tenggara. Wangian gaharu juga merupakan sebuah produk yang diperdagangkan melalui jalur rempah. Selanjutnya, saya juga menjelaskan mengenai wedang. Bahwasanya wedang adalah minuman tradisional yang menggunakan rempah-rempah jahe, kayu manis, dan juga cengkeh. Selain memberikan rasa yang khas, rempah-rempah dalam minuman wedang juga mencerminkan kekayaan komunitas dagang pada era jalur rempah. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai jalur rempah adalah rute perdagangan yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Jalur ini memungkinkan perdagangan berbagai rempah-rempah termasuk cengkeh, kayu manis, dan lada yang digunakan dalam masakan, obat-obatan, dan wangian. Semua produk ini memiliki nilai ekonomis yang signifikan dan penting dalam ekonomi global pada masa itu. Rempah-rempah bukan hanya penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pusat perdagangan yang membawa pengaruh besar dalam sejarah dunia. Permintaan yang tinggi akan rempah-rempah mendorong eksplorasi, perdagangan, dan interaksi antar bangsa. Sedangkan di Indonesia sendiri, kekayaan rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa kita akan mengantarkan selanjutnya sebagai penerapan culturally responsive teaching.
Saya menampilkan sebuah pertanyaan pemantik yang mana peserta didik diminta untuk menyebutkan jenis rempah-rempah yang terkandung dalam makanan rendang, wewangian gaharu, dan juga minuman wedang. Dari pertanyaan pemantik yang saya tampilkan, peserta didik satu persatu menyampaikan rempah-rempah yang terkandung. Umumnya, peserta didik mampu untuk menyebutkan rempah-rempah yang ada di dalam makanan rendang dan juga minuman wedang, serta nilai guna dari wewangian gaharu.